Halo Tentu Niners, selamat sore, selamat bergabung kembali di 102,9 MDK Radio yang You Station. Di sore kali ini Tentu Niners di program singkat seputar informasi kesehatan, tentunya bareng sama Promkes RSHS Bandung. Tapi nggak cuma berdua nih di sore kali ini Tentu Niners nih. Ini bakal ada kedatangan tamu spesial nih, ada Pak Asep Abdul Hamid SKM dari Promkes RSHS Bandung, dan juga ada Kang Hisbi Abdullah, mahasiswa Poltekkes Bandung jurusan promosi kesehatan. Tentu Niners ya bakal ngebahas nih lagi-lagi topik yang dekat banget ya Tentu Niners ya dengan kehidupan kita sehari-hari, bakal ngebahas seputar hipertensi nih Tentu Niners ya. Lebih tepatnya tuh edukasi untuk mengendalikan hipertensi dengan gerakan cerdik dan juga patuh nih Tentu Niners nih. Gerakan cerdik dan patuh tuh apa aja ya guys ya? Mari kita bahas bersama-sama. Kebetulan di live ini udah ada kedua narasumber kita di sore hari ini. Langsung aku ini aja ya, promkesnya sudah bergabung. Oke, ini udah aku aksesnya, coba ya bentar. Kita menunggu. Hehehe. Menunggu narasumber kita. Oke, ini dari Bapak Asep Abdul sudah hadir, dan juga Kang Hisbinya juga sudah hadir nih. Oke, bentar aku memosisikan kamera aku dulu nih. Oke. Ini suara aku di sana aman ini Pak Asep, Kang Hisbi? Bagus. Aman, Kang. Oh, oke. Aman, aman, aman. Perkenalkan sebelumnya saya Mas Jamal. Mas Pak Jamal. Asep, Kang Hisbi. Oke. Sebelum dimulai nih, apa kabarnya nih Pak Asep? Alhamdulillah baik. Apa kabar Alhamdulillah juga luar biasa. Kang Jamal? Alhamdulillah Tasikmalaya juga luar biasa, sedang cerah-cerahnya, belum hujan. Kalau Kang Hisbi bagaimana nih Kang Hisbi? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Lancar kuliahnya Kang Hisbi? Alhamdulillah lancar, Kang. Alhamdulillah. Ini kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Kang Hisbi selain kuliah? Kesibukannya sekarang saya lagi PKL, Kang, di RSAS. Oh, sedang melaksanakan PKL. Oke, ini jangan-jangan satu ruangan sama Pak Asep. Oh, Ya, saya enggak, pembimbingnya. Kang. Oh, oke. Kita di sore hari ini bersama Pak Asep Abdul Hamid SKM, Tentu Niners ya, dan juga bersama Kang Hisbi Abdullah, mahasiswa Poltekkes Bandung, bakal membahas seputar edukasi hipertensi nih. Edukasi mengendalikan hipertensi, tapi dengan gerakan cerdik dan juga patuh. Nah, ini sebelum kita masuk ke materinya, mungkin Mas Jamal mau ke Pak Asep dulu nih. Ini sebelum kita membahas tentang gerakan cerdik dan patuhnya ya, sekarang kita mau ke Pak Asep lebih dulu, mungkin untuk membahas seputar penyakit hipertensinya dulu nih. Boleh dijelasin dulu nggak nih Pak kepada Hmm, pemirsa di live Instagram kita dan para pendengar di rumah tentang penyakit hipertensi ini sebenarnya tuh apa sih Pak? Bagaimana sih konsepnya? Ya, baik Kang Jamal. Perkenalkan 99 to 90 yang berbahagia di sore ini ya. Jadi saya Asep Abdul Hamid, penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Jadi memang ditugaskan sekarang untuk mengisi talk show. Kami membahas edukasi ini adalah ke arah perubahan perilaku. Adapun hipertensi itu sendiri adalah suatu keadaan di mana tekanan darah itu naik. Jadi ada tekanan darah sistolik yang lebih dari 140 mm Hg atau tekanan darah diastolik. Jadi yang bawahnya lebih dari 90 mm Hg. Jadi kalau di masyarakat awam itu darah tinggi lah, darting ya, darting Ya. gitu ya. Jadi hipertensi ini menarik. Jadi nanti di 2025 asumsinya bahwa masyarakat kita ini atau dunia ini bahkan ada terjadi peningkatan 25%-an untuk yang menderita penyakit tidak menular, yaitu hipertensi ini. Oh, Terus kematiannya juga kan ini kan agak cukup besar angkanya. Bahkan berdasarkan Riskesdas 2013 pun itu usia 18 tahun juga sudah ada. Jadi kadang-kadang remaja-remaja sekarang juga ada. Belum lagi hipertensi itu pada lansia, pada ibu hamil, pada ibu menyusui, banyak juga ada. Jadi memang oh, sifatnya sekarang itu udah mulai hampir merata karena perilaku-perilaku hidup yang sehari-harinya begitu. oke, oke. Oke. Nah, ini
justru salah satu hal yang baru saya sadari mungkin ya nih, agak-agak ketinggalan nih saya nih, tentang anak muda pun sekarang juga sudah mulai ada yang mengalami hipertensi ini ya Pak. Ini kira-kira kalau dari penyebabnya sendiri Ya. hipertensi ini disebabkan oleh apa sih Pak? Sampai-sampai anak muda pun sudah bisa kena nih. Apakah jangan-jangan karena putusin pacarnya terus hipertensi gitu? Kira-kira ngaruh nggak nih Pak? Ya, memang dengan kehidupan yang sekarang itu digital katanya ya, itu juga stresor juga itu bisa salah satu. Tetapi yang paling banyak di masyarakat itu sebenarnya adalah karena pola hidup. Misalnya Oke, pola hidup. barangkali ya misalnya merokok, kurang Oh, aktivitas, mager, makanan-makanan yang gizinya kurang seimbang, jadi lemaknya tinggi, garamnya tinggi, tepungnya banyak gitu. Sehingga atau yang instan lah yang sekarang itu kan gampang tinggal pesen online instan, tapi kandungannya juga terutama hmm. kalau hipertensi itu kadar garamnya. Ya itu. Oh, Ya. Karena wow, itu wow. selain itu juga bisa saja ada DNA di keluarganya atau keturunan riwayat keluarga misalnya. Tetapi untuk kebanyakan adalah karena pola hidup. Pola hidup itu yang harus kita atur. Nanti sedemikian rupa kalau di jargonnya Kemenkes nanti ada cerdik namanya gitu. Oke, Singkatan sih. itu nanti. Oh iya, Ya. bakal dibahas dilanjut lagi pastinya nih Pak ya. Oke, mungkin sekarang ini aku masih pengen ke Pak Asep dulu nih. Sebentar ya Kang Hisbi. Ini masih membahas Ya. seputar penyakit hipertensi. Ini sebenarnya bagaimana Pak untuk proses penyakit hipertensi ini sampai bisa seberbahaya itu nih? Jadi sebenarnya hipertensi ini kan dia nanti tekanannya yang bisa mempengaruhi keadaan di pembuluh darah. Kan Hmm, kita kan semua tubuh itu kan mengandung pembuluh darah, ada pembuluh darah yang kecil ataupun yang besar. Nah, sebenarnya itu kompetensinya nanti ada di dokter spesialis untuk membahas lebih lanjut penyakitnya. Kami sebagai penyuluh kesehatan masyarakat adalah bagaimana mengedukasi masyarakat terkait perilakunya begitu. Jadi misalnya di Cerdik itu nantinya cek kesehatan rutin, kan sekarang itu udah mulai ada posyandu atau istilahnya posbindu pada remaja, posyandu remaja istilahnya ada sekarang. Atau di oke, pesantren juga ada poskestren, di sekolah-sekolah dulu kan ada UKS, atau oke, betul, betul. di kesehatan kerja juga kan sekarang tuh ada di BPJS, bahkan di BPJS juga ada screening kan, ada screening tahunan tuh yang terkait Iya, iya, penyakit tidak menular di aplikasi mobilenya kan ada kan ya betul. bagi peserta. Jadi sekarang sudah nanti biar supaya screening tersebut yang dilakukan baik di puskesmas, di layanan primer lainnya klinik ataupun di screening BPJS sendiri supaya bisa terpetakan nantinya potensi-potensi terutama yang terkait perilaku, terkait makannya, minumnya misalnya begitu. Oke, jadi ini gaya hidup tadi mungkin ya Pak ya, Pak Asep ya. Ini Ya, tadi sempat di-mention sudah sedikit-sedikit tentang si gerakan cerdik ini ya, tentu Diners dan pemirsa live Instagram. Oh ya, ngomong-ngomong ini pemirsa kita di live Instagram, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di drop aja di kolom komentar nanti oleh saya di pin dan kita diskusikan bersama-sama. ya. Oke, selanjutnya karena tadi sudah di-mention sedikit-sedikit ini tentang gerakan cerdiknya, boleh langsung ke Kang Hisbi nih. Dari tadi sebenarnya sudah nggak sabar pengen menjelaskan nih. Boleh langsung Kang Hisbi boleh dikenalkan dulu nggak nih kepada penonton kita dan pendengar kita di rumah, sebenarnya gerakan cerdik dan patuh ini seperti apa sih Kang Isbi? Iya. Terima kasih Kang Jamal atas waktunya. Gerakan cerdik dan patuh ini adalah gerakan yang digagas oleh Kemenkes, Kang. Cerdik Oke, itu sebenarnya singkatan ya, oke, yaitu yang pertama C-nya yaitu cek kesehatan secara berkala, hmm, E-nya nyahkan asap rokok, oke, R-nya rajin berolahraga, D-nya oke, diet seimbang, I-nya oke, istirahat cukup, hmm, H-nya kelola stres. Nah, dengan adanya gerakan cerdik ini adalah untuk mencegah PTM, termasuk hipertensi ini. Nah, oke, apabila kita telah terjangkit PTM, telah terjangkit hipertensi, maka kita bisa kelola untuk tidak semakin parah si penyakit itu dengan gerakan ataupun perilaku patuh. Nah, patuh ini sama seperti cerdik, akan tetapi singkatannya berbeda ya. Untuk P-nya itu periksa kesehatan secara rutin dan juga ikuti anjuran dokter.
Ya, jadi kita jika kalau kita sudah sakit, kita harus periksa kesehatan secara rutin ya. Oke. Lalu A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan juga teratur. Jangan sampai kita lupa minum obat nanti. Lalu T-nya tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Nah, jangan lupa nih makanan 4 sehat 5 sempurna itu harus tetap dilakukan. Ya. Lalu U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. Lalu yang terakhir yaitu H-nya itu hindari rokok, alkohol, serta zat karsinogenik lainnya. Nah, Oh, seperti itu Kang Jamal. hindari Nah, apa tadi Kang? Terakhir hindari hindari alkohol, asap alkohol, rokok. rokok, asap rokok, serta zat karsinogenik lainnya. Oke, betul betul betul. Nah, ini berarti digagasnya oleh Kemenkes langsung nih, Kang ya. Iya, bolehlah Kemenkes langsung. Oke, oke. Nah, ini masih dengan gerakan cerdik dan patuh nih, Kang Hisbi. Ini sebenarnya sasarannya untuk siapa aja sih nih, Kang Hisbi? Gerakan cerdik dan patuh ini dibuat. Nah, untuk gerakan cerdik sendiri itu sasarannya itu pada kaula muda, kepala pemuda dan juga pemudi, orang-orang yang belum terjangkit penyakit. Sebagai apa? Sebagai tindakan preventif dan juga promotif, sebagai tindakan untuk pencegahan. Betul. Nah, jikalau kita bisa menerapkan gerakan cerdik ini, maka insya Allah kita akan sehat selalu. Nah, jikalau kita telah sakit, maka gerakannya patuh. Tujuannya ke siapa? Kepada orang-orang yang telah terkena penyakit tersebut, telah terkena hipertensi. Nah, ngomong-ngomong soal hipertensi nih, Kang Jamal ya, patut Boleh? kita ketahui nih, dari 100% ya, penderita hipertensi, ada 90% itu karena hipertensi primer, karena hipertensi karena kebiasaan. Kenapa Oh, kebiasaan? Karena seperti yang kita tahu ya, generasi milenial, generasi zilenial ya, generasi ya. saya, mereka lebih condong kepada kehidupan yang sedentary, Hmm, kehidupan yang praktis, kehidupan betul. yang serba cepat. Betul. Makanan, minuman, tinggal telepon, tinggal pesan online, datang. Tiap hari kerja bisa dari rumah, kan bisa freelance ya, apalagi desainer tuh bisa freelance. Lalu kalau misalkan ada waktu pasti dipakai buat THLH kebiasaannya, yaitu sebagai apa ya, mageran lah, scroll Betul. TikTok, Hmm, scroll YouTube Short. Nah, betul. itulah yang membuat kita jarang aktivitas fisik. Nah, apabila gerakan sedentary ini terus berlanjut, maka penyakit-penyakit yang telah diprediksi tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Asep pada tahun 2025 itu benar-benar terjadi. Nah, bagaimana mencegahnya? Yaitu dengan gerakan cerdik dan juga patuh tadi. Seperti itu Kang Jamal. Oke, oke. Nah, ini ada satu fenomena lagi. Mungkin aku pengen nanya dari sudut pandang Pak Asep dan sudut pandang Kang Hisbi. Ini tentang yang barusan saja dijelaskan oleh Kang Hisbi ini mengenai gaya hidup. Gaya hidup dari anak muda zaman sekarang atau mungkin para pekerja, kelas-kelas pekerja juga mungkin sudah banyak yang gaya hidupnya seperti itu ya. Karena kerja dari Ya. pagi sampai sore pulang ke rumah atau pulang ke kosan tinggal tidur. Lupa olahraga, yang penting makan keisi, makan siang minumnya kopi atau segala macam. Nah, ini mungkin gaya hidup seperti ini nih menurut Pak Asep nih bagaimana nih Pak? Yang terjadi di masyarakat kita belakangan ini. Iya. Jadi sebenarnya pola-pola seperti itu kan rutinitas ya. Padahal kita memang ya termasuk kita-kita barangkali termasuk saya, jadi padahal setiap hari itu kita harus melakukan gerakan-gerakan aktivitas minimal 30 menit. Jadi satu minggu itu 150 menit minimal itu. Mau jalan kaki, mau lari, begitu ya. Mau naik sepeda. Tetapi kadang-kadang kita kan ada tren-trennya tuh, waktu itu pandemi tren sepeda, semua pada naik sepeda. Tapi naik sepedanya kayak atlet ya, kita bukan. Kita jadi aktivitasnya itu ada rutinitas yang gerakan-gerakan yang ringan sebenarnya, itu bisa nanti dibahas. Barangkali nanti bisa dari BKOM saya bisa Hmm, rekomendasi untuk mengisi lagi. Terus oke. nah di area modern ini kita itu terjebak dengan berbagai teknologi kemudahan-kemudahan. Kalau dulu kita ngambil air kan limbah tuh ya. Ya, Ada energi yang terbuang, lemaknya bisa dipakai, gulanya dipakai. Kalau mau belanja ke warung jalan kaki ya, misalnya, betul. sekarang naik motor gitu kan. Atau ke tempat kerja udah jelas, ke tempat kerja juga jangan, belum sampai tempat kerja kita udah stres. Motor misalnya nggak mau nyala, atau di jalan itu udah ada stresor juga, macet dan sebagainya.
dunia penuh dengan stresor yang tinggi sehingga kita perlu manajemen stres. Jadi memang nanti sebenarnya untuk pengelolaan hipertensi ini berbagai profesi yang harus menangani. Tidak hanya dari dokter spesialis penyakit dalam, barangkali nanti dari dokter spesialis jiwanya bisa, dari ahli gizinya, dietnya, dari ahli olahraganya, aktivitasnya. Dari kita, kalau kita sebagai penyuluh adalah mengenai perubahan perilakunya, bagaimana mengajak supaya kita saling mengingatkan, oh iya, dengan pola rutinitas yang seperti itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Jadi nanti kebiasaan, udah pulang kerja capek, di kantor belum selesai, datang ke rumah ini lagi stres lagi, istirahat nggak bisa karena dari kantor juga belum selesai ngerjain lagi, stres. Begitu siklusnya seperti itu akan mendatangkan berbagai hal-hal yang sifatnya fisik, darah tingginya naik, kadar gula naik dan sebagainya. Sehingga memang jargon cerdik yang diluncurkan oleh Kemenkes ini tepat sekali sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga kita saking sibuknya, mungkin sibuk sekali, tidak pernah cek kesehatan ke puskesmas, gengsi. Padahal ke puskesmas kan tidak hanya sakit, kita bisa ke posyandunya, bisa ngikut ke posbindunya, cek tensi dan sebagainya, timbang berat badan, lingkar perut misalnya. Atau kita ikut screening. Jadi memang hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya harus diintervensi, perilaku yang seperti itu, sehingga nanti kita polanya akan kembali lagi, mudah-mudahan dengan pola-pola yang diarahkan melalui cerdik atau patuh bagi yang sudah terkena hipertensi, dia bisa produktif mempertahankan kesehatannya. Karena sifatnya kesehatan itu tidak hanya sehat atau sembuh, tapi dia produktif, baik dia secara ekonomi, baik dia secara profesinya misalnya, dia produktif gitu untuk dirinya sendiri, keluarga, bahkan negara ini begitu. Oke. Nah, begitu ya pendengar dan pemirsa live Instagram. Oke, sekarang mungkin ke Kang Hisbi nih. Kang Hisbi masih dengan fenomena yang sama, tapi mungkin nih, kalau Kang Hisbi bisa apa intinya? Menjawabnya mungkin dari sudut pandang angkatan kita nih, Kang Hisbi ya. Di generasi kita. Atau mungkin Kang Hisbi punya beberapa trik, atau mungkin Kang Hisbi sendiri untuk mengimplementasikan cerdik dan patuh ini di kehidupan Kang Hisbi sendiri nih, gimana nih sejauh ini Kang Hisbi tentang fenomena berkaitan dengan fenomena yang tadi. Ya, fenomena sedentary ini menciptakan suatu pemikiran bahwasanya kita sebagai kaula muda, sebagai umat manusia yang sekarang itu hidupnya praktis dan juga serba cepat. Betul. Nah, ini menyebabkan kita selalu terlena akan kehidupan kita, sehingga kita melupakan sesuatu yang penting, contohnya seperti olahraga. Nah, cara saya sendiri nih untuk melakukan suatu aktivitas fisik ini bagaimana? Nah, sekarang kan yang lagi tren itu apa? YouTube Short, lalu TikTok, video-video pendek. Dan menjadi seorang konten kreator, ya sebut saja konten kreator terkenal saat ini yaitu Bang Binda Basudara. Nah, mereka orang-orang yang kreatif yang dapat mengefektifkan waktu mereka. Nah, ini bisa sebagai aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini ada 3, Kang, ya. Teman-teman 29ers ya. Ada yang ringan, sedang, dan juga tinggi. Nah, membuat konten kreator ataupun seorang konten kreator itu termasuk aktivitas fisik sedang. Itu menghabiskan 3 sampai 5 kalori ya per menitnya apabila dikerjakan secara rutin tiap hari ya. Nah, jika kita telah membuat konten misalkan di YouTube ataupun misalkan di TikTok secara rutin, kita menjadi efek positifnya apa? Yang pertama, kita aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik yang sedang. Lalu kita bisa menjadi terkenal ataupun menjadi seorang content creator dan menambah value, menambah nilai kita di hadapan orang lain, di hadapan media sosial. Nah, lalu efek positif yang ketiga yaitu ini sebagai apa ya, poin plus lah. Karena kita kan nanti akan menjadi pekerja, akan bekerja gitu. Dan ini bisa dimasukkan sebagai rekomendasi ataupun catatan positif. Bahwasanya kita bisa membuat konten, kita bisa mengekspresikan diri. Nah, itu salah satu dari aktivitas fisik. Lalu contoh yang lainnya, kita lihat saja tentang
Diet ya, diet sehat dengan kalori seimbang. Betul. Nah, diet dengan kalori seimbang itu bagaimana untuk kehidupan para zilenial? Nah, menyikapi makanan yang fast food ya, yang serba cepat dan juga kalorinya tinggi, lemaknya tinggi, ya, sebaiknya kita kembali ke makanan yang tradisional, Oke. seperti makanan ciu ataupun makanan kacang-kacangan dan makanan-makanan khas Sunda lah, contohnya peyem gitu seperti itu Kang. Nah, kita jangan sampai apa ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita dengan adanya pola hidup sedentary ini. Nah, jadi kita harus bisa mengkolaborasikan dan juga mengkolerasikan antara pola hidup sehat, yaitu cerdik dan patuh, dengan kebiasaan kita, habitual kita, kebiasaan kita. Nah, sehingga ini akan menciptakan seorang individu ataupun seorang manusia di tatanan baru yang lebih baik lagi. Seperti itu, Kang, kalau menurut saya. Ya, betul. Tadi sempat di-mention Windah Basudara nih Kang Hisbi, saya lihatnya sekilas mirip Windah Basudara nih, mantan banget nih kelihatannya nih. Amin. Semoga suksesnya nular ya Kang. Amin. 5 menit bisa dapat 100 juta gitu misalnya Kang Hisbi ya, kalau Iya, bikin kemarin juga waktu Amin. donation ataupun itu dapat ratusan mereka. Ya itu, Betul. sama tim Tadi Jaya Sport. Kang Hisbi nge-mention Windah Basudara, saya baru ngeh gitu. Tapi ya Kang Hisbi dilihat-lihat nih kayak Windah Basudara pakai kacamata gitu. Oke. Lanjut nih, kalau tadi Pak Asep nih, sekarang mau ke Pak Asep lagi. Kalau tadi Kang Hisbi tuh mention tentang olahraga yang cocok dan makanan, mungkin tadi sempat di-mention sedikit, tapi versinya Kang Hisbi nih. Tapi kalau versi Pak Asep sendiri, ada nggak sih Pak yang bisa Pak Asep rekomendasikan tentang olahraga yang bisa dilaksanakan dan juga pola diet ataupun makanan-makanan yang harus diperhatikan nih Pak untuk menghindar hipertensi? Oh ya, baik. Jadi sebenarnya olahraga yang paling mudah, murah, ringan itu ya jalan kaki. Tapi jalan kaki juga ada ritme kecepatan tertentu. Tapi kalau saya kadang melakukan, kalau misalnya di jam-jam 10 saat kerja itu, saya berdiri dari tempat duduk. Nanti tuh ada kaca di ruang promkes, itu ada kaca. Saya gerak-gerakan supaya rileks gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang lebih baik lagi sekarang itu, kalau olahraga itu harus berdasarkan hobi kalau bisa. Misalnya ada yang hobi basket, hobi bulu tangkis, ya kalau dia memang mampu, jantungnya kuat dan sebagainya, tensinya bagus, ya dia bisa melaksanakan. Tetapi kalau misalnya olahraganya perlu, sekarang tuh kan misalnya perlu kebugaran nih, tidak boleh sembarangan kita pakai barbel gitu kan, ada ahlinya sekarang, ada tempat-tempat yang bisa rekomendasi. Atau kalau di kita sekarang ada web UPF BKOM, itu sekarang sudah bersatu dengan RSAS, ya. Itu ada kebugaran, nanti kita diukur kebugarannya bisa. Betul. Nah, kalau yang saya lakukan ya kadang-kadang saya jalan keliling rumah sakit misalnya untuk memantau edukasi, karena sebagai koordinator, desainer, sebagai promotor kesehatan itu kita koordinasi kadang-kadang dengan KSM atau unit lain, kan naik tangga ya. Kita kalau bisa usahakan naik tangga sekuatnya berapa. Tapi kalau terkait makanan yang saya lakukan adalah kalau bisa dari jam 6 itu udah stop, kita nggak makan. Jadi makan itu dari saya dikasih tahu sama orang tua waktu itu, kalau minum itu 1 jam sebelum atau 1 jam sesudah. Jadi baru kita minum, paling cepat setengah jam, karena memang enzim saat mengunyah itu dia tidak terganggu. Jadi kadang-kadang kita kan lagi makan nih takut kesel ya, dan ngunyahnya itu benar harus sesuai kata guru biologi zaman dulu 33 kali kan. Karena enzim jadi jangan, bukan jorok, air liur kita ini mengandung enzim, tangan kita ini mengandung enzim ketika bersatu, dan itu mengunyah itu dengan 33 kali yang benar itu dia makanan itu tercerna dengan baik, itu juga akan berpengaruh. Lalu yang terpenting kalau terkait hipertensi adalah dikurangin garam. Jadi sebenarnya kalau garam yang baik itu yang saya ketahui, jadi ketika memasak itu nanti setelah misal sayur nih, setelah semua matang di darat baru digaramin. Makanya di hotel-hotel itu kan ada garam meja. Betul. Ya kan? Bukan saat masak.
Karena kalau mau ketika masak garam dimasukkan dia menguap kan, nggak akan asin-asin. Tetapi ketika dia sudah didinginkan, asinnya baru kerasa. Apalagi besoknya diangetin lagi, asin banget. Oh iya, betul. Jadi bahkan ada sunah-sunah tertentu bahwa garam itu dia boleh saat nasi baru digaramin. Makanya itu ada garam meja kan, digaramin supaya dari situ terbentuk energi sama enzim-enzim atau unsur-unsur yang ada di makanan tersebut. Ya. Jadi ada tekniknya sebenarnya, nggak sembarangan. Kebanyakan kita itu salah teknik, sayurannya udah bagus, udah mahal, tapi ketika masaknya salah, ya itu. Selanjutnya adalah hindari juga gula. Nah, gula ini, hati-hati gula. Karena akan berkaitan hipertensi dengan diabetes, diabetes dengan hipertensi juga akan saling mendukung kalau gulanya tinggi, terutama kadar gula itu juga kan sekarang minuman kemasan, hati-hati. Minuman energi dan lain-lain juga hati-hati, kadar gulanya itu juga agak tinggi. Coba nanti ada di YouTube atau di Twitter juga ada, dia menerangkan kadar gulanya ternyata tinggi. Bahkan barangkali ada penelitian yang harus dibaca bahwa itu kadar gulanya kadang-kadang tinggi. Betul. Nah, selain itu yang juga tepung ini, karena apalagi usia-usia 40 tahun seperti saya, itu tepung itu dia akan juga menghasilkan gula gitu. Akhirnya nanti larinya adalah ke lemak. Jadi dia penumpukan lemak. Jadi diet yang paling itu ya diet dari pengaturan gizi, lalu kelola stresnya. Itu mungkin yang dapat dilakukan yang paling, kan kalau yang tadi saya katakan bahwa nanti stop jam 6 sudah nggak makan misalnya. Itu kan ada jeda tuh, dari jam 6 nanti ke jam 6 pagi sarapan tuh 12 jam lumayan. Bahkan sekarang itu lagi ngetren lagi tentang puasa intermittent. Tapi harus sama ahlinya. Nah. Sama ahlinya, tapi harus konsul sama ahlinya. Jadi kita nggak bisa mengikutin sesuai ini, jadi ada ahlinya. Ya kalau orang-orang terdahulu kan ada puasa mutih gitu kan, tanpa garam, itu kan sebenarnya bukan tidak serta-merta tidak ada maknanya. Seperti halnya dikatakan tadi Kang Hisbi, kembali lagi ke makanan natural, misalnya ubi, misalnya tales, tidak hanya nasi. Jadi memang itu kadar gula nanti terkait. Jadi sebenarnya cerdik ini kalau dikembangkan tidak hanya hipertensi, jadi kita itu nanti ke depan itu yang terjadi itu penyakit tidak menular. Justru penyakit yang tidak menular ini kanker, jantung, misalnya saraf, yang awal-awalnya itu kan dari ya pola-pola yang kita lakukan sehari-hari. Jadi menjaga tubuh ini yang sebagai titipan, ya kita sebenarnya mundur ke 5-10 tahun yang lalu. Jadi, nah untuk kalau mulai sekarang startnya ya berarti buat kedepannya begitu. Wah, ini lumayan banyak menampar sekali tadi kalimat-kalimat Pak Asep, apalagi bagian mengontrol gula, makanan manis. Nah itu saya pribadi juga masih amat sangat susah tuh mengontrol makanan gula, makanan manis, karena penyuka manis banget kalau saya pribadi. Nah itu harus lebih dikontrol mungkin ya Pak Asep. Oke, tadi sempat di-mention juga nih hal menarik dari Pak Asep tadi, mention tentang kelola stres. Ini juga tadi ada di poin cerdik dan patuh ya, Kang Hisbi, Pak Asep, si pengelolaan stres ini. Mungkin sekarang kita mau ngomongin pengelolaan stres nih. Untuk pengelolaan stres mungkin dari siapa dulu nih? Mau memberi kiat-kiat atau memberi tips-tips tentang pengelolaan stres? Mau Pak Asep dulu atau Kang Hisbi dulu? Boleh, silakan. Boleh, Kang. Iya. Ya. Untuk saat ini saya melihat kawan-kawan saya yang sudah bekerja gitu. Mereka yang sudah kerja gitu, loh, stres ya. Pulang kerja, pas kerja itu diomelin katanya sama bosnya. Lalu belum lagi biaya hidup, ekonomi, finansial. Aduh, itu makin stres lagi. Nah, bagaimana sih kita mengelola stres di zaman sekarang ini? Salah satunya yaitu dengan ibadah. Kenapa? Karena untuk saat ini Indonesia kebanyakan mayoritas manusia gitu sudah mulai jauh dari agama. Sedangkan dengan kita dekat dengan Tuhan, dengan pencipta, maka kita akan diberikan suatu kemudahan, kelancaran, apapun itu. Mau itu melalui rizki, bantuan orang, atau bahkan rekomendasi
dari teman ataupun bos. Nah, jadi salah satu cara mengelola stres adalah ibadah. Dengan sholat kita menjadi lebih tenang, lebih tentram. Mungkin Akang Jamal juga Pak Asep gitu, waktu sholat, mungkin sebelum sholat gitu ya, lupa benda sesuatu di mana disimpan. Pas sholat, ingat di mana nih, kunci motor ternyata di sini, kunci mobil ternyata di sini. Nah, mungkin pasti seperti itu kebanyakan ya. Nah, selain sholat ya ibadah, kita juga untuk kelola stres ini dengan aktivitas fisik, dengan olahraga. Kenapa? Ketika kita burn out ya, ketika kita stres karena kerja, itu burn out, kita bisa berolahraga. Contohnya apa tadi? Jalan-jalan kecil, seperti yang dikatakan oleh Pak Asep. Jogging, lari santai, jalan santai. Nah, ketika kita jalan santai, ya, kita keluar dari rumah, kita melihat pemandangan, kita melihat pohon, rumput yang hijau, maka otak ini akan terstimulasi. Karena kita mata ini melihat, akan menjadi lebih rileks. Karena apa? Karena warna hijau itu membawa ketenangan, kerileksan. Udara ketika kita menyapa orang yang pada saat jogging, itu juga akan menimbulkan perasaan senang. Misalkan tetangga nih lagi jogging, kita juga jogging, say hello, ngobrol, silaturahmi. Nah, itu bisa mengelola stres. Dan itu juga mungkin bisa menjadi jalan keluar dari stres tersebut. Mungkin mereka bisa membuat kita keluar dari masalah, membantu kita. Nah, itu. Lalu selain olahraga dan ibadah, juga kita harus terbuka dengan sahabat dan juga teman serta keluarga. Yaitu dengan apa? Dengan curhat. Iya. Biasanya yang orang gila ya, orang yang gangguan mental itu kebanyakan laki-laki. Karena apa? Karena laki-laki itu sulit mengekspresikan diri. Betul. Sulit sekali. Ya. Kalau mau curhat, malu. Masa laki-laki gini? Mau nangis, malu gini. Nah, itu mindset yang salah ya, kawan-kawan ya. Kang Jamal juga, teman-teman 29ers. Kita sebagai laki-laki juga berhak untuk curhat, berhak untuk menangis. Dengan kita mengeluarkan emosi kita yang terpendam, maka kita akan menjadi lebih rileks. Pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Ya, curhat juga bisa dilakukan kepada Sang Pencipta melalui apa? Melalui sholat tahajud. Ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama itu ibadah, yang kedua itu aktivitas fisik ya. Lalu yang ketiga adalah curhat terbuka kepada orang-orang terdekat. Betul. Seperti itu Kang Jamal. Betul. Ini juga salah satu topik yang mungkin di umur-umur sekarang diperbincangkan juga tadi menyangkut toxic masculinity mungkin tadi untuk topiknya tuh mungkin Kang Hizbi ya. Itu kalau di jauh tuh. Kira-kira bentuk konkretnya kayak gitu tuh. Cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh curhat, harus kuat segala macam. Tapi justru kalau misalnya dengan curhat bisa merilekskan stres kan, justru kenapa enggak begitu Kang Hizbi ya? Iya. Oke. Sekarang mungkin dari Pak Asep untuk pengelolaan stres mungkin ada kiat-kiat nggak nih kalau dari Pak Asep? Jadi sepanjang yang saya pelajari, hidup ini adalah ya tempatnya stres. Jadi maksudnya stresor. Jadi kita kembali lagi, stres itu semua orang yang hidup, mau bayi, mau dia di dalam kandungan, mau ibunya, dewasa, lansia, dia mengalami stresor. Tetapi yang diajarin oleh guru-guru saya adalah waktu itu, jadi kita harus stresornya. Nah, ini adalah kita pribadi di sini adalah copingnya, bariernya. Jadi sama halnya dengan bagaimana air itu mendidih. Analoginya adalah ketika air itu mendidih di kompor pakai panci kan. Barrier copingnya itu pancinya itu supaya air mendidih. Tapi ketika air itu kompor itu dimatikan, kan dia akan mendidihnya selesai itu. Ya kan. Jadi ada coping-coping barangkali yang tadi dikatakan oleh Kang Hizbi, misalnya coping positifnya bisa diarahkan ke aktivitas fisik, ke ibadah, ke curhat, atau bahkan ada yang diam. Dalam arti diam ini hening, mawas diri. Kalau bahasa sekarang mungkin meditasi ya, ada orang-orang yang meditasi, dia mengelola napas, mengatur napas pelan ritmenya supaya rileks gitu, sebagai pengalihan stresor. Sebenarnya stres itu apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Jadi sebenarnya ekspektasi pikiran kita sendiri, misalnya begini, misalnya kita lulus kuliah, gelarnya A, B, C misalnya, harapannya adalah bekerja begini, gajinya segini, tetapi ternyata di kenyataan berkebalikannya, itu kan jadi stresor. Ya. Karena jadi panjang sebenarnya, kalau mau tentang pengelolaan stres itu kembali lagi ke individu masing-masing. Baik dia jenis kelaminnya, misalnya laki-laki, jangan dikira laki-laki bisa saja menangis. Dia saat tidur misalnya, atau dalam berdoa kita juga itu mengendalikan stresnya supaya yang stresor-stresor yang itu menjadi ringan gitu kan. Udah berat di pundak ya kita curhatnya ya di atas sajadah. Bisa saja berdoa misalnya begitu tadi ibadah melalui ibadah. Sehingga apa? Sehingga stresor itu sebenarnya dilupakan. Tapi kalau kita sebagai individu, kalau untuk energi positif, hidup kan cuma tiga. Kemarin, hari ini, insya Allah besok. Ya. Jadi kita nggak usah memikirkan lagi detik yang lalu. Kalau kita memikirkan detik yang lalu, sampai kita memikirkan bagaimana proses kelahiran kita, stresnya tinggi. Kita bisa jadi orang dengan gangguan jiwa kan gitu. Ya kita hari ini yang harus lebih baik, karena besok itu tidak tahu, insya Allah kan besok itu. Betul. Kalau manusia sudah mengetahui hakikat itu 3 hari itu, lalu kita memaafkan yang detik yang lalu, baik itu perkataan negatif orang, pemikiran kita sendiri, dari yang dekat, keluarga, teman dan sebagainya, wah pokoknya masalah itu jangan sampai kita begitu berdoa selesai, mintanya berdoa, tapi masih ada sifat-sifat, oh ini masih nempel, balas dendamnya ada. Begitu kita tidur, besok itu harusnya udah lupa, begitu. Karena kita begitu tidur, bangun itu adalah, di doanya itu kan kita dibangunkan lagi. Artinya, kehidupan yang waktu kemarin melewati tidur itu udah selesai. Karena kita akan menghadapi kehidupan yang saat itu. Nah, kalau hari ini berarti hari ini. Akhirnya kalau kita ridho, kita menerima, kan kita sebenarnya mau bagaimanapun ya, kalau menghubungkan literasi dengan takdir atau hal yang lainnya, kadang-kadang kita merasa bahwa ini bukan takdir. Padahal mau jalurnya seperti apa, konsepnya seperti apa, bahwa kita mengikuti kodarnya. Jadi ya udah, sudah selesai. Kalau saya prinsipnya, kalau sudah mempelajari berbagai hal, begitu sudah detik yang lalu, itu adalah sudah masa lalu saya. Ini detik yang ke depan itu insya Allah masih ada harapan misalnya. Saya masih bisa berbicara di sini. Saya sudah melupakan misalnya yang sudah di luar, makanya sehingga kalau orang yang melupakan 3 hal itu, hari kemarin, hari ini, dan insya Allah besok, betapa dia akan membawa beban masa lalu ke masa sekarang. Nanti besoknya lagi begitu, nggak akan selesai. Betul. Setuju banget Pak. Jadi yang lalu biarlah berlalu ya Pak ya. Fokusnya tentang ke depan gitu ya, supaya yang di belakang tuh tidak terlalu dipikirkan dan tidak stres nanti bawaannya. Betul. Setuju banget nih, karena sekarang di momen-momen ini juga ini jadi reminder buat saya pribadi nih, karena masih agak-agak terkungkung dengan yang di belakang gitu ya. Tapi terima kasih loh remindernya Pak Asep ya. Terima kasih. Oke, tadi masih ngomongin seputar cerdik dan juga patuh. Ini mungkin sebelum benar-benar ditutup, mungkin dari Pak Asep ataupun Kang Hisbi ada yang mau disampaikan lagi nih, ataupun closing statement mungkin tentang gerakan cerdik dan juga patuh supaya masyarakat kita terhindar dari hipertensi. Boleh mungkin dari Pak Asep atau Kang Hisbi lebih dulu? Saya dulu ya? Ya. Boleh, silakan. Sobat Somea dan kena penyakit. Adapun kalau yang sudah terkena penyakit, jangan putus asa. Ayo kita cek lagi, kita patuhi saran-saran dokter, kita berobat sebagai ikhtiar. Kita pun harus berusaha mengelola
hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain seperti tata kelola stres, diet, olahraga, dan sebagainya. Jadi kalau hidup ini kalau mau dibawa gampang itu ya gampang, tergantung ini dan ininya. Tidak usah memikirkan, aduh bagaimana saya begini. Saya juga memiliki komorbid yang lain yang tidak usah disebutkan. Tapi buat apa kita menyesali yang sudah terjadi? Ya udah, kita akan menikmati yang sekarang sedang kita nikmati supaya kita menjadi produktif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, teman, sahabat, tetangga, dan negara, bahkan dunia barangkali. Mungkin obrolan ini kayak obrolan yang kecil, tetapi kalau disimak esensinya, insya Allah ini akan membawa Indonesia sehat. Terima kasih. Amin, 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 amin ya Allah. Amin, ya Terima Allah. kasih Pak Asep. Amin. Ini Kang Hisbi, gimana nih Kang Hisbi? Iya. Kayaknya udah diambil semua sama Pak Asep ya. Tapi ini pesan saya buat kawan-kawan yang ada di luar ya. Teman-teman MDK, 29ers, dan juga Sobat Sehat, dimanapun kalian berada. Untuk pemuda-pemudi yang saat ini sedang berada di generasi zilenial, jangan terlalu mengikuti gaya hidup yang tidak sehat. Jangan terlalu mengikuti sesuatu yang dibawa-bawa oleh negara luar, tren-tren yang dari luar, dari TikTok, dari sosial media. Karena apa? Karena setiap tren itu belum tentu baik, belum tentu positif. Mungkin saja negatif. Nah, kalaupun ada yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Nah, adapun dalam konteks kesehatan, kawan-kawan, kita sebagai generasi penerus bangsa, apalagi kita menuju 100 tahun Indonesia ya, tahun 2045, kita harus sehat, harus kuat, harus mempunyai akal dan juga hati yang bersih. Dan salah satu caranya yaitu dengan menerapkan perilaku cerdik serta patuh. Ya, hanya itu pesan saya kepada kalian semua. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Kang Hisbi atas pesan-pesannya. Terima kasih juga Pak Asep atas pesan-pesan Ya, dan sama-sama. ilmunya yang daging banget di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Kang Hisbi dan Pak Asep untuk edukasi mengenai kendalikan hipertensi dengan gerakan cerdik dan patuh. Semoga tetap sehat terus Pak Asep, Kang Hisbi lancar-lancar kuliahnya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Silakan melanjutkan kegiatannya di Rabu sore ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk Promkes RSIS Bandung atas waktunya. Saya Mas Jamal juga pamit untuk suara. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal, Pak Terima Asep. kasih semuanya. Oke, tentunya Indonesia itu barusan sudah dilaksanakan, dilangsungkan live Instagram bareng sama Kang Asep dan juga Kang Hisbi nih. Ini ngebahas seputar edukasi kendalikan hipertensi dengan gerakan cerdik dan patuh yang ilmunya daging banget. Berguna banget apalagi buat generasi muda Gen Z belakang ini yang pola hidupnya wah luar biasa. Luar biasa, apalagi kelola stresnya luar biasa juga tentunya Indonesia. Bagi yang nggak sempat nonton dari awal, ini live-nya bakal gue simpen tentunya Indonesia. So, ambil pentingnya, ambil esensinya, buang yang bercanda-bercandanya ya tentunya Indonesia. Dan pantengin terus Sikat setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 6 sore dan live Instagramnya jam 16.30 tepat. Oke? Hanya di 102,9 MDK Radio yang You Station. Ini gue matiin live-nya ya. Bye! Berguna banget apalagi buat generasi muda. Gen Z belakang ini yang pola hidupnya